Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yahdi Sabila Rasyadi, mahasiswa Sosiologi Agama B, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Afandi SPLI MAG, juga yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman seperjuangan mahasiswa Sosiologi Agama B. Semoga kita semua diberikan kesehatan walaupun dalam keadaan pandemi dan dalam musim bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada keluarganya, kepada pengikut setianya hingga yaumul la raiba fihi. Baik, untuk tidak berlama-lama dan mengefektifkan waktu, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas filsafat ilmu, yaitu klasifikasi ilmu menurut Ibnu Sina, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Afandi SPLI MAG. Baik, sebelum saya masuk, yaitu Ibnu Sina itu biografi Ibnu Sina. Nama aslinya itu Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di Afsana, itu suatu tempat yang terletak di dekat Bukhara pada tahun 980 Masehi. Orang tuanya itu pegawai tinggi pada pemerintah dinasti Samani. Menurut Jurjani, ia mempelajari ilmu fisika, matematika, kedokteran, hukum, dan lain-lain. Nah, pada usia 17 tahun, ia telah dikenal sebagai dokter. Setelah orang tuanya meninggal, ia pindah ke Juzjan. Yaitu Juzjan itu suatu kota dekat Laut Kaspia, dan di sana ia mulai menulis ensiklopedia tentang ilmu kedokteran yang diberi nama Al-Qanun fi At-Tibbi, di Kanon ya. Kalau di barat itu disebutnya di Kanon. Kemudian pindah ke Rai, suatu kota sebelah Teheran, dan bekerja untuk Ratu Sayyidah dan anaknya Masjid Ad-Daulah, yaitu Sultan Syamal Daulah yang berkuasa di Hamdan, bagian barat Iran, yang mengangkat Ibnu Sina itu menjadi menterinya. Terakhir ia pindah ke Isfahan dan meninggal di sana pada tahun 1307 Masehi. Lanjut ke latar belakang ya, pendahuluan. Nah, dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci, yaitu dimana suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim ya, filsafat Muslim beberapa abad. Nah, pengaruh ini terwujud karena ia memiliki jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi, dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi Ibnu Sina itu filosof besar Islam, di mana ia telah berhasil membangun filsafat ya, sistem filsafat yang terperinci dan lengkap. Jadi pengaruh ini terwujud karena kenapa? Karena Ibnu Sina ini memiliki jiwa yang jenius dalam menemukan metode, dalam menemukan alasan yang diperlukan untuk merumuskan pemikiran rasional murninya itu dan tradisi intelektualnya. Nah, kita lebih mengenal lagi sosok Ibnu Sina, yaitu dengan biografi dan pendidikannya, latar belakang pendidikannya. Ibnu Sina ini setelah disebutkan di awal bahwa nama asli beliau adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina di Eropa dunia barat. Ia lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia lahir di sebuah desa Afshana di daerah dekat Bukhara pada tahun 340 Hijriah. Nah, menurut sejarah hidupnya, dari sejak kecil Ibnu Sina itu telah banyak mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di zamannya, dan ia mulai menulis ensiklopedianya tentang ilmu kedokteran yang kemudian terkenal dengan Qanun al-Tibb, The Qanun. Nah, dalam pendidikannya itu Ibnu Sina sangat haus dengan pendidikan. Hidupnya ia selalu diwarnai dengan belajar, dengan
mengajar, kemudian beliau jadi guru. Di antara guru-gurunya itu adalah yang telah mendidiknya, yaitu Abu Abdullah An-Natali dan Ismail Sang Zahid. Masih tahap dalam biografi dan pendidikan Ibnu Sina. Nah, kehebatan Ibnu Sina itu dalam belajar bukan hanya karena ia memiliki sistem, tetapi sistem yang ia miliki itu menampakkan sebuah keaslian. Dia menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasionalis murni dan tradisi intelektual Helenisme yang ia warisi, dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Nah, keaslian yang menyebabkan dirinya disebut unik tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi di abad pertengahan. Karena itu, terjadi pula permusuhan kembali teologi Katolik Roma yang dilakukan oleh Albert yang Agung, terutama oleh Thomas Aquinas yang secara mendasar terpengaruh oleh Ibnu Sina. Nah, beliau hebat sekali ya. Lanjut ke karya-karya beliau, yaitu karya-karya Ibnu Sina. Beliau itu menyibukkan dirinya untuk menulis beberapa buku ya. Karya Ibnu Sina itu antara lain, yaitu yang pertama Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar, terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama logika, yang kedua fisika, yang ketiga matematika, dan yang keempat itu metafisika, itu atau ketuhanan ya. Nah, buku tersebut itu mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan barat dan timur. Masya Allah ya. Karyanya ini Asy-Syifa tersebar di perpustakaan barat dan timur. Kita tersebar di mana? Belum ya, insya Allah kita juga bisa untuk menulis karya kita dan tersebar di seluruh dunia. Nah, yang kedua itu An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku yang paling populer, yakni Asy-Syifa, dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Nah, yang pertama itu Asy-Syifa, yang kedua itu An-Najat. Nah, An-Najat ini paling populer setelah Asy-Syifa. Yang ketiga itu Asyarat wal Tanbihat. Nah, buku ini adalah buku terakhir dan yang paling baik. Bahkan buku ini pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi, sedangkan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Masya Allah ya, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kita sudah diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Kemudian diterbitkan lagi di Kairo pada tahun 1947 Masehi. Masya Allah. Yang keempat itu Al-Hikmat Al-Masyrikiyah. Buku ini banyak dibicarakan oleh orang-orang karena tidak jelasnya maksud dan judul buku. Ditambah lagi naskah-naskahnya yang masih ada memuat bagian logika gitu kan. Jadi buku ini masih dibicarakan oleh orang-orang karena tidak jelas katanya, naskah-naskahnya tidak jelas maksud dan judul bukunya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Carlos Nalino berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Nah, itu ya karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama Asy-Syifa, yang kedua An-Najat, yang ketiga Asyarat wal Tanbihat, dan yang keempat Al-Hikmat Al-Masyrikiyah. Masya Allah. Nah, kita lanjut ke slide terbaru ya, yaitu pemikirannya filsafat wujud. Menurut Ibnu Sina bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Jadi hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan yang lainnya itu memiliki kodrat yang mendua. Karena ketunggalannya, apakah Tuhan itu dan kenyataan bahwa ia ada bukanlah dua unsur dalam satu wujud, tetapi satu unsur anatomik dalam wujud yang tunggal. Sedangkan adanya sesuatu yang lain hanya mungkin dan diturunkan dari adanya Tuhan, dan dugaan bahwa Tuhan itu tidak ada yang mengandung kontradiksi, karena dengan demikian yang lain pun juga tidak akan ada. Waduh, ini berat ya pemikirannya. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan yang Maha Esa, dialah Allah, maka ia tidak perlu mencari dalil. Jadi Ibnu Sina itu membuktikan Allah itu Tuhan yang Maha Esa, dia tunggal, dia tidak perlu dalil gitu kan. Dia tidak perlu mencari dalil dengan salah satu makhluknya, tetapi cukup dalil adanya wujud pertama, yakni wajibul wujud. Nah, sedangkan jagat raya ini yakni mukminul wujud, memerlukan sesuatu sebab yang mengeluarkannya menjadi wujud, karena wujudnya tidak dari zatnya sendiri. Masya Allah ya. Itu pembuktian bahwa Tuhan yang Maha Esa, dia tidak perlu mencari dalil, tapi cukup dengan wujud pertama, yaitu
yakni wajibul wujud. Nah, masih dalam pemikiran Ibnu Sina, filsafat jiwa ya. Yang pertama itu tadi filsafat wujud, yang kedua itu filsafat jiwa. Nah, menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jadi, jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Sungguh pun jiwa manusia tidak mempunyai fungsi fisik, dengan demikian tidak berhajat pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir, yakni jiwa yang masih berhajat pada badan. Nah, pendapatnya juga searah dengan Aristoteles. Ibnu Sina menekankan eratnya hubungan antara jiwa dan raga. Tetapi semua kecenderungan pemikiran Aristoteles menolak suatu pandangan dua substansi. Dua substansi ini diyakininya sebagai bentuk dari dualisme radikal. Nah, menurut Ibnu Sina, hal ini adalah cara pembuktian yang lebih langsung tentang substansialitas non-badan jiwa yang berlaku bukan sebagai argumen tetapi sebagai pembuka mata. Nah, begitu ya filsafat jiwa menurut pemikiran Ibnu Sina. Jadi jiwa manusia itu merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud yang terlepas dari badan, kan? Jadi jiwa itu tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Walaupun ya jiwa itu tidak seperti fisik, karena fisik itu kelihatan ya, tapi jiwa itu ya walaupun tidak terlihat seperti fisik, tidak berhajat pada badan, tapi ya berperan penting karena menjalankan tugasnya itu sebagai daya yang berpikir. Wis, mantap. Nah, lanjut kepada pemikiran Ibnu Sina selanjutnya, yaitu tentang filsafat tentang kenabian. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenabian, ia berpendapat bahwa Nabi adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filosof karena Nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan atau studi keras. Jadi Nabi itu paling unggul ya dibanding manusia-manusia yang lainnya, bahkan lebih unggul dari filosof. Kenapa? Karena Nabi itu memiliki akal aktual yang sempurna. Akal yang aktual sempurna itu tanpa latihan atau belajar dengan keras gitu kan. Sedangkan filosof itu mendapatkannya dengan usaha dan susah payah gitu kan. Nah, akal manusia terdiri dari 4 macam, yaitu akal material, akal intelektual, akal aktual, dan akal mustafad. Nah, jadi wahyu dalam pengertian di atas yang mendorong manusia untuk beramal dan menjadi orang baik tidak hanya murni sebagai wawasan intelektual dan ilham belaka. Maka tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Maka tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Nah, jadi kalau ada agama yang itu, ini agama ini menurut akal murni nenek moyang kami, itu berarti tidak, itu salah, itu bahkan hoax ya masuknya. Karena menurut pemikiran itu, Ibnu Sina itu tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Namun demikian, dalam rangka mencapai kualitas potensi yang diperlukan juga tak diragukan lagi, karena dalam kenyataannya wahyu tersebut tidak memberikan kebenaran yang sebenarnya, tetapi kebenaran dalam selubung simbol-simbol. Maka dari itu Nabi berhak mendapatkan derajat seorang filosof. Begitu ya. Jadi Nabi itu memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan, tanpa studi keras. Tetapi filosof itu mendapatkannya bahkan walaupun tidak sampai setara dengan Nabi ya. Filosof itu mendapatkannya dengan susah payah gitu kan, dengan usaha dan susah payah, dengan bekerja keras, dengan latihan dan sebagainya. Tetapi Nabi itu tidak. Beliau mempunyai akal aktual langsung dari wahyu, langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lanjut kepada keahlian Ibnu Sina. Apa sih keahlian Ibnu Sina itu? Bagaimana sih beliau bisa mendapatkan keahlian tersebut? Kita ulas di sini. Misalnya gini. Nah, keahlian beliau adalah ahli dalam dunia kedokteran. Beliau itu sudah mahir dalam bidang kedokteran. Nah, beliau pun menjadi terkenal sehingga Raja Bukhara, yaitu namanya Nuh,
bin Mansur, Raja Bohoronuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijriah. Saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk apa? Untuk merawat dan mengobatinya. Nah, ini raja loh. Raja itu memanggil Ibnu Sina, berarti sekelas raja memanggil Ibnu Sina, berarti Ibnu Sina itu kedokterannya itu sudah diakui oleh raja tersebut gitu kan. Nah, yang kedua, selain beliau ahli dalam dunia kedokteran, beliau juga ahli dalam pustakawan. Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Nah, karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya. Ketika usiaku menginjak 18 tahun, waduh, seperti usia saya 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Ibnu Sina menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Masya Allah ya. 18 tahun loh. Beliau berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu gitu kan. Bahkan beliau juga menguasai berbagai ilmu seperti hikmah. Oh, hikmah ini tidak semua orang bisa menguasainya ya. Hikmah itu seperti kebijaksanaan gitu kan. Jadi hikmah bijaksana gitu kan. Ada orang yang menguasai ilmu tapi tidak dengan hikmah. Tapi orang yang menguasai hikmah, insya Allah dia menguasai ilmu gitu ya. Kemudian selain hikmah, beliau juga menguasai mantik. Wah, ini ilmu logika ya, mantik itu. Dan matematika. Wah, ini matematika apalagi ya, hitungan, logika, semuanya ada di situ. Aljabar dan sebagainya, algoritma, segitiga, segi empat, bulat gitu kan, kubus, balok, tabung, dan perkalian, ambilan gitu kan, tambahan. Kemudian kita lanjut pada konsep pendidikan menurut Ibnu Sina. Nah, yang pertama itu pengembangan potensi manusia meliputi fisik, intelektual, budi pekerti. Yang kedua itu dasar pembentukan potensi manusia, yaitu fitrah manusia berdasarkan keturunan, pembinaan yang dilakukan melalui pendidikan. Nah, yang ketiga itu tujuan pendidikan, yaitu lahirnya insan kamil. Kemudian kurikulum meliputi dimensi fisik, intelektual, dan jiwa. Kemudian yang keempat itu model kurikulum. Nah, model kurikulum apa sih? Yaitu yang pertama itu usia 3 sampai dengan 5 tahun. Perlu diberikan pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Usia 6 sampai dengan 14 tahun yaitu mata pelajaran yang cocok, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran, pendidikan agama, sains dan olahraga. Keahlian. Kemudian usia yang ke-14 tahun beliau ini selain ahli dalam dunia kedokteran dan mata pelajaran beliau juga ahli lebih banyak disesuaikan dengan minat dan bakat beliau juga ahli dalam menulis buku. Jadi di antara buku-buku dan risalah yang punya kurikulum Sina, kitab Asyifa dalam filsafat dan Al-Qanun dalam ini ilmu juga bisa kedokteran diaplikasikan sesuai dengan kecocokan beliau juga diri kita atau menulis ya, menulis buku. Di antara yang beliau tulis itu yaitu kitab Asyifa dalam filsafat dan Al-Qanun itu merumuskan kurikulum. Nah, itu dikenal didasarkan kepada tingkat Asyifa itu ditulis dalam usia anak didik gitu kan. 18 jilid loh. Yang membahas ilmu filsafat, klasifikasi kurikulumnya berdasarkan perkembangan usia alam dan ilahiyah. Itu usia 3 sampai 5 tahun. Asyifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islami.
olahraga gitu kan. Sementara Pembahasan ilmu alam, kebersihan, seni dari suara, kitab dan Asyifa kesenian. sampai saat ini juga Olahraga itu sebagai pendidikan jasmani gitu kan. ya. Ibnu Sina memiliki pandangan Jadi, yang banyak beliau juga dipengaruhi menulis buku, oleh di antaranya pandangan itu apa? psikologinya. Kitab Asyifa. Nah, dan menurutnya Al-Qanun. ketentuan dalam Dan berolahraga juga itu ada harus 4 ya, disesuaikan dengan telah tingkat disebutkan perkembangan dan usia anak didik. Iyalah, dijelaskan pada masa slide gitu kan yang sebelumnya. anak 3 tahun olahraganya itu lari sepanjang atau sejauh 10 km. Waduh, nggak bisa gitu kan. Itu juga disesuaikan ya dengan tingkat perkembangan usia anak didik serta bakat yang dimilikinya. Dengan cara demikian, dapat diketahui dengan pasti mana saja di antara anak didik yang perlu diberikan pendidikan olahraga sekadarnya saja. Dan di mana saja di antara anak didik yang perlu dilatih berolahraga lebih banyak lagi gitu kan. Ia juga merinci olahraga mana saja yang memerlukan dukungan fisik yang kuat serta keahlian. Dan mana pula olahraga yang tergolong ringan, cepat, lambat, memerlukan peralatan dan sebagainya. Menurutnya, semua jenis olahraga ini disesuaikan dengan kebutuhan bagi kehidupan anak didik gitu kan. Nah, pelajaran olahraga atau gerak badan tersebut diarahkan untuk membina kesempurnaan pertumbuhan fisik anak dan fungsi organ tubuh secara optimal gitu kan. Nah, kenapa hal ini itu penting? Mengingat fisik adalah tempat bagi jiwa atau akal yang harus dirawat agar tetap sehat dan kuat. Waduh, mantap ya. Jadi ada pepatah itu jiwa yang kuat, akal yang sehat terdapat pada badan jasmani yang sehat gitu kan. Jadi kalau jasmani kita sehat, insya Allah jiwa dan akal pikiran kita juga insya Allah sehat dan kuat gitu kan. Nah, sebagaimana yang terdapat di dalam suatu makalah yang berbunyi Al-Aqsus Salim fi Jismis Salim. Nah, itu ya yang telah disebutkan akal yang sehat, akal yang selamat terdapat pada pada badan yang sehat, yang selamat gitu kan. Nah, pelajaran olahraga ini memang mendapat perhatian lebih dari Ibnu Sina, apalagi jika dihubungkan dengan keahliannya di dalam atau di bidang ilmu kesehatan, karena beliau juga ilmu kesehatan dan juga ilmu kedokteran gitu kan. Ibnu Sina memahami begitu pentingnya pelajaran olahraga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan jasmani gitu kan. Kenapa? Hal ini diperuntukkan bagi anak didik yang menekuni ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Nah, pelajaran budi pekerti diarahkan untuk membekali anak didik. Jadi itu pelajaran tadi itu pelajaran tentang olahraga gitu kan, tentang jasmani. Sekarang pelajaran budi pekertinya gitu kan. Pelajaran budi pekerti ini diarahkan untuk membekali anak didik. Kenapa? Agar anak didik itu memiliki kebiasaan sopan santun dalam bergaul setiap harinya. Gitu ya. Jadi pelajaran budi pekerti ini sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Dalam rangka membina kepribadian anak didik sehingga apa? Sehingga jiwanya menjadi suci, terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan jiwanya rusak dan sukar diperbaiki kelak di usia dewasa. Masya Allah, mantap ya. Nah, dengan demikian Ibnu Sina memandang pelajaran akhlak sangat penting ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Nah, gitu ya. Jadi menurut Ibnu Sina, pendidikan akhlak harus dimulai dari keluarga dengan keteladanan dan pembiasaan serta berkelanjutan sehingga terbentuk apa? Terbentuk karakter atau kepribadian yang baik bagi anak didik. Pendidikan kebersihan juga mendapat perhatian dari Ibnu Sina gitu kan. Jadi pendidikan pendidikan seni suara gitu kan, suara dan kesenian diperlukan juga. Kenapa? Agar anak didik itu memiliki ketajaman perasaan dalam mencintai serta meningkatkan daya khayalnya. Jiwa seni perlu dimiliki sebagai salah satu upaya untuk memperhalus budi yang pada gilirannya akan melahirkan akhlak yang suka keindahan. Masya Allah ya. Jadi begitu ya. Selain itu juga pendidikan akhlak gitu ya. Pendidikan akhlak itu harus dimulai dari keluarga dengan keteladanan dan pembiasaan serta berkelanjutan sehingga terbentuk karakter atau kepribadian yang baik bagi anak didik. Nah, pendidikan kebersihan juga mendapat perhatian dari Ibnu Sina ya. Kemudian pendidikan ini diarahkan agar apa? Agar anak didik itu memiliki kebiasaan mencintai kebersihan yang juga menjadi salah satu ajaran mulia dalam Islam gitu kan. Kebersihan itu salah satu ajaran yang mulia dalam Islam. Ibnu Sina mengatakan bahwa pelajaran hidup bersih dimulai dari sejak anak bangun tidur, ketika hendak makan, sampai ketika hendak tidur kembali. Masya Allah ya.
Dengan cara demikian, dapat diketahui mana saja anak yang telah dapat menerapkan hidup sehat dan mana saja anak yang berpenampilan kotor dan kurang sehat. Masya Allah ya. Nah, dari keempat pelajaran yang perlu diberikan kepada anak pada usia 3-5 tahun menunjukkan bahwa Ibnu Sina telah memandang penting pendidikan pada usia dini. Masya Allah ya. Lanjut kepada usia 6-14 tahun. Nah, apa sih yang dipelajari pada usia 6-14 tahun? Pelajaran untuk anak usia 6-14 tahun menurut Ibnu Sina itu adalah mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Kenapa gitu kan? Kenapa pelajaran olahraga gitu kan? Pelajaran olahraga gitu kan? Selain dari usia 3-5 tahun, pelajaran olahraga juga harus juga 6-14 tahun juga. Yang pertama, pelajaran Al-Quran dan pelajaran agama adalah pelajaran pertama dan yang paling utama diberikan kepada anak yang sudah mulai berfungsi rasionalitasnya. Kemudian pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran menurut Ibnu Sina juga berguna di samping untuk mendukung pelaksanaan ibadah yang memerlukan bacaan ayat-ayat Al-Quran, juga untuk mendukung keberhasilan dalam mempelajari agama Islam seperti pelajaran tafsir Al-Quran, fikih, tauhid, akhlak, dan pelajaran agama lainnya yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Selain itu, pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran juga mendukung keberhasilan dalam mempelajari bahasa Arab. Karena dengan menguasai Al-Quran, berarti ia telah menguasai ribuan kosakata bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian pelajaran keterampilan diperlukan juga. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak mampu mencari penghidupannya kelak. Dalam pendidikan modern pelajaran, ini dikenal dengan vokasional. Setelah anak diajarkan membaca Al-Quran, menghafal dasar-dasar bahasa, barulah dilihat kepada pekerjaan yang akan dikerjakannya dan ia dibimbing menuju ke arah pekerjaan tersebut. Masya Allah ya. Kemudian jika anak ingin menjadi juru tulis, maka haruslah ia diajar surat menyurat, pidato, diskusi, dan perdebatan yang lainnya. Kemudian pelajaran syair tetap dibutuhkan di usia ini. Kenapa? Sebagai lanjutan dari pelajaran seni pada tingkat sebelumnya. Anak perlu menghafal syair-syair yang mengandung nilai-nilai pendidikan akan sangat berguna dalam menuntut perilakunya. Di samping petunjuk Al-Quran, memahami persoalan yang abstrak. Masya Allah. Kemudian usia 14 tahun ke atas. Bentar lagi ya. Nah, pada usia 14 tahun ke atas, Ibnu Sina memandang mata pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik berbeda dengan usia sebelumnya. Mata pelajaran yang diberikan pada usia ini sangat banyak jumlahnya. Namun, pelajaran tersebut perlu dipilih sesuai dengan bakat dan minat anak. Berarti ini mulai kepada menjurus gitu kan. Mulai dengan bakat dan minat anak tersebut. Hal ini apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan perlu adanya pertimbangan dengan kesiapan anak didik. Dengan cara demikian, anak akan memiliki kesiapan untuk menerima pelajaran tersebut dengan baik gitu kan. Ibnu Sina menganjurkan kepada para pendidik agar memilih jenis pelajaran yang berkaitan dengan keahlian tertentu yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh anak didiknya. Nah ini ya. Jadi pendidikan itu penting itu kan. Bahkan di 14 tahun ke atas itu pendidikan itu sudah menjurus. Kenapa? Karena kalau tidak menjurus nanti anak didiknya itu tidak mau belajar tentang ini, tidak mau belajar tentang itu. Ia harus menerima dengan apa? Dengan sesuai minat dan bakatnya. Dan juga Ibnu Sina itu menganjurkan kepada para pendidik atau para guru, para ustadz, para pengajar untuk apa? Untuk memilih jenis pelajaran yang berkaitan dengan keahlian anak didiknya tersebut gitu kan. Jadi pada usia ini anak didik tersebut diarahkan untuk menguasai suatu bidang tertentu, spesialisasi bidang keilmuan gitu kan. Nah, mata pelajaran yang dimaksud di atas dibagi ke dalam mata pelajaran yang bersifat teoritis dan praktis. Kemudian Ibnu Sina dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles yang juga membagi ilmu secara teoritis dan praktis gitu kan. Adapun ilmu-ilmu yang pada masing kelompok adalah ilmu teoritis. Ilmu teoritis itu termasuk ilmu tabi'in itu kan, ilmu kedokteran, astrologi, ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu matematika, ilmu ketuhanan, ilmu akhlak, ilmu pergurusan rumah tangga, pengurusan rumah tangga, ilmu politik. Kemudian ilmu kurikulumnya. Dalam uraian pemikiran Ibnu Sina tentang kurikulum di atas dapat dipahami bahwa konsep kurikulum yang ditawarkannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, tadi itu ilmu praktis itu adalah ilmu akhlak, ilmu pengurusan rumah tangga, ilmu politik dan sebagainya.
Ilmu politik itu bisa mengkaji tentang bagaimana gitu kan hubungan antara rakyat dan pemerintahan, kota dengan kota, bangsa dan bangsa gitu kan. Kemudian dari pemikiran Ibnu Sina tersebut tentang kurikulum dapat kita pahami bahwa konsep kurikulum yang ditawarkannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dalam penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan aspek psikologi anak gitu kan. Nah, oleh karena itu mengenal psikologi anak sangat dipentingkan gitu kan dilakukan dalam kajian pendidikan modern, mencakup tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan, mengenal bakat minat, serta berbagai persoalan yang dihadapi pada masing-masing tingkat perkembangan. Nah, dengan begitu, mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan akan mudah dikuasai oleh anak didik. Yang kedua, kurikulum yang diterapkan harus mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dan harus seimbang antara jasmani, intelektual, dan akhlaknya. Ketiga, kurikulum yang ditawarkan Ibnu Sina bersifat pragmatis fungsional, yakni melihat segi kegunaan dari ilmu keterampilan yang dipelajari sesuai tuntutan masyarakat atau berorientasi pada pasar marketing oriented. Yang keempat, kurikulum disusun harus berlandaskan kepada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga anak didik akan memiliki iman, ilmu, dan amal secara integral. Kemudian, kurikulum yang ditawarkan adalah berbasis akhlak dan bersorak integralistik. Nah, kemudian kesimpulannya adalah dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat seorang bergantung pada jiwa mana dari ketiga macam jiwa, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa tumbuhan atau hewan mempengaruhi seseorang, maka orang itu dapat menyerupai binatang. Tetapi jika jiwa manusia yang mempunyai pengaruh di atas dirinya, maka orang itu dekat menyerupai malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Ulangi, jika jiwa tumbuhan atau hewan mempengaruhi seseorang, maka orang itu dapat menyerupai binatang. Tetapi jika jiwa manusia yang mempunyai pengaruh atas dirinya, maka orang itu dekat menyerupai malaikat dan dekat dengan kesempurnaan. Menurut Ibnu Sina, bahwa alam ini diciptakan dengan jalan emanasi, memancar dari Tuhan. Tuhan adalah wujud pertama yang imateri dan proses emanasi tersebut memancar segala yang ada. Kemudian Tuhan adalah wajibul wujud, jika tidak ada yang menimbulkan mustahil, kan? Beda dengan mukminul wujud, jika tidak ada atau ada menimbulkan tidak mustahil. Pemikiran tentang kenabian menjelaskan bahwa Nabi merupakan manusia yang paling unggul dari filosof karena Nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan, sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha yang keras. Kemudian metode kurikulum tadi yaitu usia 3-5 tahun perlu diberikan pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Kemudian usia 6-14 tahun mata pelajaran yang cocok adalah membaca, menghafal Al-Quran, pendidikan agama, syair, dan olahraga. Kemudian usia 14 tahun ke atas dia sudah menjurus gitu kan, menerima mata pelajaran yang jumlahnya lebih banyak disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Kemudian metode belajarnya itu talqin, demonstran, teladan, magang, dan pengundasan. Nah, alhamdulillah ya, sudah beres. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila waktunya tidak mencukupi, karena ini juga sudah 30 menitan ya. Thank you very much. Syukran kasiran alaihi timamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment ya, dan share. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya dari saya pribadi, karena lidah saya yang tak bertulang ini. Karena sebagaimana pepatah, tak ada gading yang tak retak gitu kan. Ada gading yang tak retak, tapi itu gading yang palsu gitu kan. Yang benarnya hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan kalau tidak dimengerti, tidak dipahami, bisa ditanyakan, dan kalau dijawab oleh sayanya itu belum puas, maka begitulah ilmu, karena ilmu itu harus dicari terus-menerus. Tidak puas dijawab oleh seorang ini, maka harus mencari lebih dalam lagi ilmu dijawab oleh orang lain. Thank you very much. Syukran kasihan alaihi timamikum. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Unzur maqala wa la tanjur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.